Jadi nanti ini kan di-record, kalau misalnya kalian ada yang lupa, terus pengen nonton lagi penjelasannya, nanti aku upload di YouTube aku ya. Soalnya dari kemarin juga suka kayak gitu, soalnya ada yang minta teh direkam dong, katanya pengen dinonton lagi, soalnya suka ada yang lupa. Kemarin tuh gitu. Nah, jadi izin record ya teman-teman. Jadi yang pertama itu mau bahas sekilas teori gitu ya, biar kalian ingat paling nggak minimal pengertian si akuntansi, bisi dosen yang nggak ngejelasin gitu kan, karena kayak kalian jurusan akuntansi pasti tahu lah ngapain. Nah, paling kalau dijelasin lagi, akuntansi itu merupakan suatu proses pencatatan, pengikhtisaran, pengkomunikasian kejadian ekonomi suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dengan akuntansi itu kita bisa mencatat transaksi hingga akhirnya kita bisa menghasilkan suatu laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini nantinya berguna buat pihak-pihak luar. Misalnya ada investor yang mau menanamkan modalnya, kan perlu lihat dulu nih laporan keuangannya, hutangnya gede nggak nih perusahaannya, terus kasnya lancar nggak, kayak gitu. Terus penjualannya gimana setiap tahunnya, meningkat atau enggak. Nah, itu tuh semuanya bisa didapatkan oleh investor melalui laporan keuangan. Itu. Terus kalau misalnya ada yang main saham nih di sini mungkin ya, kalau misalnya mau investasi saham juga bisa lihat laporan keuangan perusahaan, kan suka ada tuh di Bursa Efek. Jadi kita bisa analisis gitu. Nah, pokoknya intinya dengan akuntansi kita bisa membantu orang-orang yang berkepentingan untuk melakukan investasi maupun menentukan keputusan-keputusan yang penting untuk perusahaan itu sendiri. Adapun siklus akuntansi dari awal sampai akhir ya, itu yang pertama dari transaksi. Jadi misalnya kita melakukan penjualan atau pembelian. Nah, dari penjualan dan pembelian nanti kita akan mempunyai bukti transaksi. Lalu, oleh akuntansi, dari bukti transaksi dibuatlah jurnal umumnya. Jurnal umum. Lalu setelah kita buat jurnal umum atas semua transaksi, kita posting ke buku besar untuk mengelompokkan akun-akun yang ada pada jurnal umum menjadi satu kesatuan akun. Lalu dari buku besar nanti kita dapat tuh saldo dari setiap akunnya berapa sih. Nah, itu kita kumpulkan di neraca saldo. Nah, kemarin itu kalau pertemuan 2 sama 3 tuh baru sampai sini ya. Jadi kita bahasnya sampai sini dulu. Terus nanti ada jurnal penyesuaian, worksheet, dan langsung ke laporan keuangan. Walaupun kemarin di persamaan akuntansi kita udah mengenal beberapa laporan keuangan, itu juga bisa, soalnya kan biasanya perusahaan yang nggak punya akuntansi biasanya pakai persamaan akuntansi buat mencatat keseharian transaksinya yang lebih simple, yang kayak kemarin sudah dijelaskan. Dan dari persamaan akuntansi itu pun kita bisa buat laporan laba rugi, laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Cuman di sini kan kita karena jurusan akuntansi, nggak bisa cuma sampai persamaan akuntansi aja, jadi kita harus paham semua siklusnya. Nah, mungkin di sini masih ada yang bingung bagaimana mana sih saldo normal debit, kredit gitu. Jadi cara gampang nih buat ingatnya. Jadi di akuntansi itu ada 2 akun ya. Yang pertama ada akun real dan akun normal. Nah, akun real ini adalah akun-akun yang disajikan ke dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Misalnya harta, aset, atau aktiva, di mana harta, aset, atau aktiva ini ketika bertambah itu akan menambah jumlah saldo pada debit. Tapi ketika kita menjualnya nih atau habis pakai kayak supplies, itu berkurangnya di kredit. Terus untuk utang dan kewajiban, ketika kita pinjam uang di bank atau sama orang lain kita pinjam uang, otomatis di debitnya itu akan menambah saldo kreditnya gitu. Tapi ketika kita melunasi utang, utang kita akan berkurang di debit gitu. Terus yang kedua ada akun nominal. Nah, akun nominal ini akun yang disajikan ke dalam laporan laba rugi.
Misalnya apa? Beban-beban, misalnya beban listrik, beban air, kayak gitu, beban gaji, seluruh beban iklan, itu semuanya masuk ke dalam laporan laba rugi. Dan ketika kita melakukan pembayaran atas beban iklan, bayar listrik kayak gitu akan menambah di debit, tapi akan biasanya berkurang kasnya gitu, berkredit. Dan ada yang kedua itu ada pendapatan atau revenue. Nah, kalau pendapatan ini saldo bertambahnya itu di kredit, berkurangnya di debit gitu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke pembahasan tugas? Cukup ya? Cukup, Kak. Oke, dilanjut. Nah, kemarin yang soalnya Putri itu ada PT Diandra. Nah, sebelum kita bahas soal, paling membahas sedikit mengenai jurnal umum. Nah, jurnal umum itu merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis. Kan setiap pencatatan jurnal itu ada tanggalnya, pada tanggal berapa tuh transaksinya secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebit maupun yang dikredit dan berbentuk dua kolom debit kredit gitu. Nah, di soalnya karena soalnya itu nggak ada tanggalnya ya, jadi di sini pakai asumsi bahwa transaksinya itu per 31 Desember 2021 aja. Gitu ya. Makanya di sini yang pertama kalau kita buat jurnal umum jangan lupa nama perusahaannya, terus kita ini buat apa, di sini dijelasin jurnal umum, misalnya nanti kalau laporan keuangan, di sininya dikasih keterangan, terus untuk periode kapan, for the year ended of December 31, 2021, pakai bahasa Indonesia aja deh. Langsung yang pertama aja ya. Yang pertama, para investor menyerahkan uang tunai senilai 100 juta dan sebidang tanah beserta bangunannya masing-masing senilai 100 juta dan 75 juta. Nah, kalau kayak gini nih, sebidang tanah beserta bangunannya, berarti ini yang 100 juta sama 75 juta teh nilai yang mana sih teh? Jadi 100 juta itu sesuai dengan kata yang disebutkan pertama, karena yang disebutnya pertama adalah sebidang tanah beserta bangunannya, berarti sebidang tanahnya itu 100 juta, bangunannya 75 juta. Nah, dari jurnal ini kita bisa buat, dari transaksi ini, kita bisa buat saldo nih, buat jurnal umum. Jurnalnya yang pertama, karena menyerahkan uang tunai, otomatis kas kita bertambah. Kas itu saldo normalnya ada di debit, dan kas merupakan kan aktiva, jadi bertambahnya di debit sebesar 100 juta. Kas di debit bertambah sebesar 100 juta. Lalu ada sebidang tanah beserta bangunannya, berarti karena mereka itu juga merupakan aset, aset itu kalau bertambah di debit, makanya di sini ada land dan building sebesar 100 juta dan 75 juta di debit. Lalu kreditnya apa nih? Semuanya bertambah karena ini merupakan modal awal mereka buat menjalankan usaha, makanya di sini kreditnya itu kapital atau modal sebesar 275 juta. Terus yang kedua, membeli perlengkapan usaha seperti buku dan alat tulis senilai 2 juta. Kita membeli perlengkapan. Perlengkapan juga termasuk aset atau bahasa Inggrisnya supplies. Berarti kalau kita membeli perlengkapan, otomatis aset kita atau aktiva kita bertambah sebesar 2 juta. Karena tidak disebutkan ini membelinya tunai atau kredit, berarti asumsinya ini pembelian tunai. Kalau pembelian tunai, kas kita otomatis berkurang sebesar 2 juta. Makanya jurnalnya supplies to cash sebesar 2 juta. Yang soal 3, ada yang mau coba jawab nggak? Biar nggak satu arah. Mungkin ada yang mau coba?
Membeli peralatan seperti komponen komputer dan meja kerja dari toko Ani senilai 35 juta. Yang dari jumlah tersebut, 10 jutanya dibayar tunai dan sisanya kredit. Ada yang bisa nggak? Mungkin ada yang mau coba jawab? Nih dikasih clue deh, membeli peralatan. Berarti ada aset nih yang nambah. Tapi Saya apa? Kak. Terus Saya Kak. siapa? Sebut nama. Teori. Boleh. Boleh teori. Coba. Equipment bukan Kak? Semuanya sekalian nanti. Equipment 35 juta. Ya. Akun payable di kredit 25 juta. Cash di kredit 10 juta. Ya, benar ya, teori. Makasih udah bantu jawab. Ya, jadi kenapa kayak gitu? Soalnya kita di sini membeli peralatan seperti komponen komputer, meja kerja dari toko Ani senilai 35 juta. Kata kuncinya itu peralatan. Peralatan itu jurnalnya kan equipment. Makanya di sini equipment kita bertambah senilai 35 jutanya. Dan dari jumlah 35 juta ini baru dibayar tunainya 10 juta. Berarti kas kita berkurang sebesar 10 juta. Nah, berarti sisanya kredit, berarti utang. Berarti di sini saldo account payable kita bertambah. Kalau account payable bertambah, itu ada di kredit. Makanya selisih antara nilai peralatan dengan kasnya itu adalah sebesar 25 juta. Makanya diakui sebagai account payable di kredit sebesar 25 juta. Lanjut, yang keempat yaitu meminjam uang dari bank senilai 50 juta. Ini gampang ya. Berarti kita bertambah lagi nih saldo account payable-nya karena kita berhutang, karena kita minjam uang, berarti kan sebenarnya kita berhutang pada bank senilai 50 juta. Karena kita pinjam uang, berarti kas kita bertambah dong sebesar 50 juta, tapi saldo utang kita juga bertambah sebesar 50 juta. Mungkin yang nomor 5 ada yang mau coba jawab? Langsung sebut nama aja. Ada yang mau nggak? Aku, Kak. Boleh, Nika. Ya. Cash-nya 4 juta. Ya. Di debit. Akun receivable-nya 8 juta di debit. Service revenue-nya 12 juta di kredit. Kita cek ya. Nah, benar. Jadi, makasih ya Nika, karena kita itu ceritanya di sini perusahaan pengetikan kali ya. Jadi di sini kita tuh memberikan jasa, dari jasa yang kita lakukan, itu tuh nilainya sebesar 12 juta nih. Tapi hingga akhir bulan itu baru dibayarnya 4 juta, otomatis si PT ABC itu punya utang ke kita. Tapi kalau kita diakuinya sebagai piutang, jadi kita masih punya uang di orang lain. Nah, uangnya sebesar berapa? Jadi kan karena tadi katanya itu akhir bulan baru dibayar 4 juta, makanya di sini kasnya kita terima sebesar 4 juta, terus di sini ada service revenue. Nah, service revenue itu pendapatan jasa dari pengetikan, tadi itu totalnya sebesar 12 juta. Berarti sisa yang belum dibayar tuh dikemanain teh? Nah, itu masuk ke jurnal account receivable atau akun piutang kita bertambah sebesar 12 juta dikurangi 4 juta atau selisihnya yaitu sebesar 8 juta gitu. Terus ini yang keenam, dibayar gaji karyawan senilai 4 juta. Nah, berarti ini masuknya beban ya. Kalau beban berarti
diakuinya sebagai expense, salaries expense karena gaji karyawan, itu bertambahnya di debit. Kalau kita beban, saldo normalnya kan di debit sebesar 4 juta salaries expense. Karena kita membayar gaji, berarti ada kas yang kita keluarkan sebesar 4 juta. Lalu melunasi hutang pada toko Ani. Nah, yang tadi tuh, kan tadi katanya kita ngutang tuh ya. Ada account payable kita nih sebesar 25 juta. Sekarang kita mau bayar utang kita, karena tadi kan kalau saldo normalnya account payable itu dikredit. Sekarang kita bayar utang, berarti account payable berkurang dong. Cara nguranginnya, account payable-nya jadi ke debit sebesar 25 juta, karena account payable saldo normalnya di kredit, kalau berkurang itu di debit. Makanya di sini account payable-nya sebesar 25 juta. Terus kas kita juga berkurang dong karena kita melunasi utang sebesar 25 juta. Ini yang terakhir deh, gampang. Ada yang mau nggak? Selasa Meida, Kak. Boleh. Utility expense-nya di debit 500.000, terus cash-nya di kredit 500.000. Makasih ya, benar. Jadi sama karena beban, kita ingat mau beban apapun itu, yang penting kita ingat saldo normalnya. Itu kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Cuman kan untungnya online gitu ya, masih kalau lupa nama akunnya masih bisa lihat gitu. Kalau dulu mah harus ya dihafalin gitu ya saldo-saldonya tuh, walaupun kita tahu saldo normalnya ya tetap harus tahu gitu kan, kayak bahasa Inggrisnya apa sih ini gitu, mesti lupa. Cuma pasti lama-lama kebiasa gitu. Jadi tadi ini membayar listrik, telepon, dan surat kabar. Berarti di sini beban kita bertambah, yaitu biasanya langsung disatuin aja namanya jadi utilities expense atau beban utilitas sebesar 500.000 di debit. Karena kita membayar berarti kas kita berkurang sebesar 500.000. Sampai sini ada pertanyaan untuk keseluruhan? Nggak ada? Cukup? Kak mau nanya Kak, Boleh. yang tadi teh nomor 4 teh kan apa? Meminjam uang dari bank. Ya. Itu kan akun payable apa bank payable? Kan kita lihat suruhan si ibunya ya. Ada bank payable nggak, kan disuruh. Yang ada nih, gunakan akun-akun berikut di instruksi soalnya. Cash, account receivable, supplies, equipment, land, building, account payable, capital, service revenue, salary expense, sama utility expense. Berarti kita pakai aja akun yang disuruh sama ibunya. Tapi kalau nggak ada ketentuan kayak gini, kita pakai bank payable aja. Biar lebih detail. Oke, siap Kak, makasih. Ya. Ada lagi? Bentar ya. Mau rekap. Nah, langsung ke ini ya, tugas yang pertemuan 3-nya, disuruh buat buku besar. Nah, buku besar ini sekilas pengertiannya gitu ya, biar kita nggak kasus mulu, biar ada pengertiannya dikit. Buku besar itu merupakan kumpulan-kumpulan akun yang digunakan oleh suatu perusahaan, di mana akun-akun yang ada di jurnal umum itu disatuin transaksinya dengan bentuk buku besarnya itu, ada yang 4 kolom dan ada yang bentuk T gitu. Dan akhirnya nanti kita totalin kan kayak kas tuh, misalnya tadi ada yang debit, ada yang kredit. Nah, itu kita hitung gitu, maksudnya kayak ditambah kan kas itu bertambahnya di debit. Kalau misalnya ada yang kredit, kasnya berarti mengurangi kas yang di debit. Nah, gitu. Jadi kayak kita harus menambah mengurangi gitu hingga akhirnya kita dapat saldo pada akhir periodenya, pada akhir transaksi gitu. Langsung kita bahas aja.
Nah, di sini aku kasih 2 contoh, yaitu ada yang buku besar 4 kolom, sama ada yang buku besar bentuknya T. Cuman dulu tuh, kalau di sini pada disuruh beli buku nggak ya? Buku kayak gini nih, bentar. Buku kayak gini disuruh beli nggak? Nggak ya? Belum. Ya, soalnya kalau dulu pas waktu masih offline gitu, pakai buku ini, jadi kayak benar-benar disuruh bahas semua soal gitu. Nah, kalau di buku ini, kalau buat buku besar itu, lebih seringnya pakai yang 4 kolom, jarang yang buat bentuk T gitu. Cuman kan kalau misalnya tugas tulis tangan, emang lebih enaknya yang ini gitu, yang T. Cuma ya udah kita bahas aja dua-duanya, cuman konsepnya sama aja. Yang pertama, karena kan di soal dari ibunya tuh nggak ada tanggal ya, jadi kita pakai tanggalnya tuh pakai nomor soalnya aja gitu, 1, 2, 3. Yang pertama itu biasanya akun-akun dari Aktiva dulu. Dari yang paling ini liquid, paling lancar. Jadi kan Aktiva tuh ada Aktiva lancar dan tidak lancar. Nah, yang pertama itu kas dulu deh, karena paling lancar itu kan kas gitu, udah ada kasnya. Kita lihat nih di jurnal umum, kas itu ada di transaksi. Pertama kita lihat dulu pada pertama ada kas nih, 2 kas di debit sebesar 100 juta. Berarti kita masukin pada tanggal ke-1 itu ada kas di debit sebesar 100 juta, maka balance-nya masih 100 juta. Langsung aja gitu ya. Lanjut, kita lihat lagi ke hari kedua. Ada kas lagi nggak sih? Oh, ada kas nih, tapi di kredit sebesar 2 juta. Karena saldo normalnya kas itu adalah di debit, dan di tanggal 2 itu kasnya ada di kredit, maka di sini balance-nya akan berkurang 100 juta, karena kan saldo normal kas itu di debit. Dan di tanggal kedua ada transaksi di kredit, maka kas kita pada tanggal 1 berkurang sebesar 2 juta, maka saldo per tanggal 2 adalah kasnya sebesar 98 juta. Terus pada tanggal ketiga, kita lihat ada kas lagi nih di kredit sebesar 10 juta. Berarti kita masukin pada tanggal 3 ada kas di kredit sebesar 10 juta. Lagi-lagi karena saldo normal adalah di debit dan pada tanggal ketiga di kredit, balance-nya berkurang lagi dari 98 juta berkurang 10 juta jadi 88 juta saldo per tanggal 3 saldo kasnya. Lalu pada tanggal 4 pinjam uang dari bank senilai 50 juta. Berarti kas kita bertambah. Kita tambah di debitnya pada tanggal 4 sebesar 50 juta. Berarti saldo per tanggal 3 yang 88 juta ini kita tambah dengan 50 juta. Maka dapatlah saldo per tanggal 4 sebesar 138 juta. Terus lanjut lagi pada tanggal 5 kita menerima kas lagi dari jasa yang kita berikan sebesar 4 juta. Berarti kas kita bertambah di debit sebesar 4 juta. Saldo per tanggal 4 yang 138 juta tambah dengan 4 juta. Jadi saldo per tanggal 5 itu sebesar 142 juta. Terus pada tanggal 6 langsung aja ya, 6, 7, dan 8 itu juga ada kas. Itu saldonya di kredit semua nih. 4 juta, 25 juta, dan 500.000. Makanya di sini saldo per tanggal 5 akan berkurang sebesar 4 juta. Jadi saldonya pada tanggal 6 sebesar 138 juta. Lalu pada tanggal 7 juga berkurang karena ada melunasi hutang di kredit sebesar 25 juta, maka saldo pada tanggal 6 berkurang sebesar 25 juta. Jadi saldo per tanggal 7 adalah sebesar 113 juta.
Lalu pada tanggal 8 ada pembayaran beban utilitas, makanya di sini juga berkurang saldo per tanggal 7-nya 113 juta dikurangi 500.000, jadi saldo per tanggal 8 adalah 112 juta 500. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Yang bentuk T juga sama ya. Jadi yang kalau bentuk T itu yang sebelah sini, sebelah kiri adalah debit, yang sebelah kanan itu adalah kredit. Terus sama kalau misalnya tambah tadi yang pada tanggal 1 menyerahkan uang tunai, berarti kita juga masukin aja debitnya 100 juta. Terus tanggal 2-nya kita tuh ada apa sih tadi teh? Membeli perlengkapan, berarti di sini kas kita berkurang 2 juta. Nah, yang ini enaknya, kalau ini kan kita harus hitung tambah, kurang, cuman enak sih, jadi kelihatan saldo per tanggalnya tuh berapa. Sedangkan kalau misalnya yang bentuk T ini, kita cuma bisa melihat saldo langsung per akhir periodenya. Kalau yang ini kan per tanggal tuh bisa lihat saldonya, oh pada tanggal ini saldonya segini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau audit tuh biasanya lebih gampang bisa lihat ini dari sini. Cuma kalau kayak gini, kan kita cuma tahu saldo akhirnya aja, jadi kurang transparan gitu. Cuman lebih simple kalau kita buat tugas pakai yang ini. Gitu. Lanjut ya ke yang account receivable. Kita lihat di sini yang masuk ke saldo ke akun account receivable ada berapa transaksi, cuman ada 1 yaitu 8 juta. Berarti di sini karena saldo normalnya account receivable itu ada di debit, berarti balance account receivable sampai akhir periode itu ada sebesar 8 juta di debit. Itu kan pada tanggal 5. Begitupun supplies. Jadi kita dari sini, dari jurnal umum kita lihat dulu akun-akun yang masuk ke aktiva, termasuk ke aset atau aktiva. Terus kita buat satu-satu kayak tadi kas dulu, terus account receivable, terus mana lagi nih yang masuk ke aktiva, nih ada supplies, ada land, building, ada equipment, terus apa lagi ya? Account receivable. Nah, berarti kita masukin itu dulu akun-akunnya, baru kita masukin langsung si angkanya. Terus tadi tuh ada land kan ya, pada tanggal 1 menyerahkan tanah sebesar 100 juta, maka di sini saldo tanah hingga akhir periode itu sebesar 100 juta. Karena nggak ada penambahan maupun penjualan lagi, jadi kita langsung masukin aja. Terus untuk buildingnya juga sama, karena kita menyerahkan tanah beserta bangunannya, berarti bangunan juga bertambah di debit sebesar 75 juta, karena nggak ada penambahan maupun pengurangan, hingga akhir periode jumlahnya juga 75 juta. Yang T juga sama ya, kayak gitu penjelasannya, cuman bentukannya aja yang beda. Terus, aku mau minum dulu ya, bentar. Oke, lanjut ya. Setelah beres yang asetnya, ternyata cuman sampai equipment aja, akun-akun yang masuk ke dalam asetnya. Baru kita lanjut ke akun yang ada di sisi kredit. Biasanya utang dan modal. Yang pertama kita masukin dulu utang. Nah, yang dari utang itu tuh ada pada tanggal 3 membeli peralatan yang utang 25 juta, terus kita pinjam uang dari bank 50 juta,
sama kita ada ngelunasin si utang yang pada toko Ani sebesar 25 juta. Nah, kalau misalnya tadi kan ada pertanyaan yang akunnya teh bank payable bisa nggak teh? Bisa. Paling nanti kalau misalnya ada akun bank payable, berarti di sini ada 2, nanti buat lagi. Jadi yang satunya akun payable, berarti cuman pas waktu kita membeli peralatan yang utang sebesar 25 juta, terus sama kita ngelunasin, berarti saldonya pada akhir periode itu jadinya 0. Gitu. Terus nanti kita buat tabel baru lagi. Tabel barunya itu ini tabel bank payable yang pada tanggal 4 ada sebesar 50 juta. Berarti nanti pada akhir periode saldo bank payable ada sebesar 50 juta gitu. Jadi nanti di neraca saldonya nggak ada tuh account payable kalau misalnya kayak gitu. Ada 2 jurnal gitu. Cuman kan karena di sini kita disatuin, jadi ya udah pada tanggal 3 yang kita membeli peralatan yang utang sebesar 25 juta karena saldo normalnya account payable itu ada di kredit, maka saldo account payable per tanggal 3 itu balance-nya ada sebesar 25 juta. Lalu pada tanggal 4 kita pinjam uang ke bank 50 juta, berarti nambah lagi nih akun payable kita di kredit sebesar 50 juta. Jadi saldo utang kita per tanggal 4 ada sebesar 75 juta. Lalu pada tanggal 7-nya kita lunasin utang yang ke toko Ani yang 25 juta. Kalau kita melunasi utang yang tadi, akun payable-nya akan berkurang di debit sebesar 25 juta. Maka saldonya sampai akhir periode dari tanggal 7 itu untuk account payable ada sebesar 50 juta di kredit. Oh iya, sama nanti ditulisin ya. Kalau misalnya pakai kolom gitu kan nggak tahu ya ini 112 juta di mana ya debit atau kredit. Soalnya bisa kalau misalnya nanti kita kan ngitung, kita lupa pakai ini, taunya angka 112 juta itu di kredit, bisa aja gitu. Ketika kas kita lebih banyak yang berkurang daripada yang masuk, bisa aja gitu kasnya nanti posisinya di kredit. Makanya kalau yang 4 kolom ini kalau bisa langsung ditulisin ini tuh 112 juta saldonya di mana biar nggak ngitung ulang lagi. Biar masukin neraca saldonya nggak bingung. Walaupun kalian tahu kas itu saldo normalnya di debit, cuman kan bisa aja ketika kreditnya lebih besar daripada debit, itu kasnya bisa di kredit gitu. Kalau yang bentuk tema kan langsung ya kita bisa lihat nih dari totalnya, oh besaran debit ya udah berarti saldo akhirnya debit gitu. Ini kita masukin ya akun payable-nya di kredit sebesar 50 juta. Lalu ada modal kapital nih yang tadi di jurnal paling pertama karena kita menyerahkan kas, tanah, dan bangunan totalnya 275 juta, maka account kapital kita bertambah di kreditnya sebesar 275 juta. Terus karena kita ada memberikan jasa pengetikan kepada PT ABC senilai 12 juta, berarti service revenue kita pada tanggal 5 bertambah di kreditnya sebesar 12 juta. Terus ada beban. Tadi itu ada beban gaji dan beban listrik. Nah, untuk beban karena saldo normalnya itu di debit, maka untuk saldo beban pada tanggal 6, beban gaji pada tanggal 6 itu di debit sebesar 4 juta, dan untuk beban listrik dan air dan telepon atau utilities expense pada tanggal 8, saldonya di debit sebesar 500.000. Untuk buku besar ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Boleh. Kalau yang rep itu dikosongin aja atau misalnya kalau diisi berdasarkan apa teh? Nah, kalau misalnya dulu ya gitu pas waktu aku PA, description sama ref tuh suka dikosongin. Jadi setiap mau latihan praktikum, mau sama dosen,
kayak beneran yang diperhatiinnya tuh debit, kredit, sama balance-nya. Paling nanti kalau misalnya ada arahan atau nggak tanya langsung ke dosennya. Pas kelas boleh, suka ada Zoom nggak sama ibunya? Baru 2 kali, kalau nggak salah. Ya, nanti kalau misalnya ada Zoom nih sama si ibunya, tanyain aja, Bu, kalau ref ini harus diisi atau enggak sih ibunya. Kalau ibunya jawab enggak, ya udah nggak usah aja daripada kita pusing-pusing. Cuman kalau misalnya diisi, tanya aja, Ibu isinya berdasarkan apa, gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Aduh, lobet. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Kak, izin bertanya. Boleh. Kalau misalkan dalam buku besar kan ada nomor akunnya, Teh. Ya. Kalau kayak gitu tuh beda-beda atau emang sama Nah, nomornya? kalau untuk nomor itu biasanya gimana perusahaan? Cuma kayak kas kan biasanya 100 berapa sih? Lupa. Jadi emang jarang pakai juga gitu akunnya. Dulu pas waktu latihan soal PA teh udah kayak pokoknya tuh harus balance saja, jadi kayak ini ngitungnya harus benar. Nah, jarang banget kayak merhatiin nomor-nomor gitu. Cuman kalau misalnya nanti kita prakteknya gitu ya di kerja gitu, setiap perusahaan punya nomor akun yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak berpacu pada satu nomor gitu. Jadi kemarin teh asalnya pengen aku kasih nomor gitu, cuman ternyata beda-beda gimana ketentuan perusahaan. Nah, kadang kalau soal gimana ketentuan soalnya aja. Kalau disuruh isi nomor, kita isi nomor di sininya ya. Nomor akunnya kalau nggak isi ya udah nggak usah. Gitu sih. Kak, kalau misalkan ditentuin nomornya, itu harus berurutan dari yang kecil sampai besar atau gimana? Ya, diurut dari kecil sampai yang besar. Oke, Kak, Ada makasih. nomornya. Oke. Kasih juga ya, pertanyaannya bagus. Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Sambil aku mau rekap. Kita lanjutin ya. Yang terakhirnya itu kita buat trial balance atau neraca saldo. Ini sebenarnya gampang asalkan kita ngitung buku besarnya udah benar, pasti di sini balance. Soalnya neraca saldo atau trial balance itu sesuai dengan judulnya, itu sesuai pengertiannya, neraca saldo itu merupakan daftar yang berisi akun-akun beserta saldonya pada periode waktu tertentu. Nah, tujuan dari neraca saldo yaitu untuk memeriksa kesesuaian antara jumlah debit dan kredit. Karena balik lagi, jumlah debit dan kreditnya itu harus sama. Kalau nggak sama, ngulang lagi dari awal gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya yang ditanya sama Eliza, tadi kan ada nomor akun. Nah, kalau misalnya ada nomor akun, dimasukin aja tuh, dan diurutin dari buku besarnya, dan di trial balance-nya pun diurutinnya dari nomor terkecil sampai yang terbesar. Gitu. Nah, tadi yang pertama kan kita ada kas. Nah, kasnya pada saldo terakhirnya itu ada sebesar 112.500.000 di debit. Berarti kita masukin aja akunnya kas di debit sebesar 112.500.000. Terus ada account receivable, supplies, land, dan building. Langsung aja ya biar nggak bolak-balik.
Account receivable-nya itu ada sebesar 8 juta, supply sebesar 2 juta, land sebesar 100 juta, dan building-nya sebesar 75 juta. Jadi kita langsung masukin aja account receivable 8 juta, supply 2 juta, land 100 juta, dan building-nya 75 juta. Terus ada equipment juga sebesar 35 juta. Bentar, kok ini equipment-nya salah ya? Bentar. Pada tanggal 35 juta. Ada equipment sebesar 35 juta tadi. Terus setelah equipment ada account payable di mana saldo akhirnya itu 50 juta di kredit. Terus ada modal juga, saldo akhirnya itu 275 juta di kredit, kita masukin. Sama ada pendapatan dari jasa pengetikan sebesar 12 juta di kredit juga. Terus ada salaries expense sebesar 4 juta di debit dan utilities expense sebesar 500.000 di debit. Jadi jumlahnya itu 337 juta di debit dan kreditnya juga sama sebesar 337 juta. Beres deh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, saya mau bertanya, Boleh. kalau misalkan itu yang terakhir tidak sesuai, jadi kan itu di salaries expense dulu. Kalau saya kan utilities expense dulu gimana? Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah sih sebenarnya. Untuk urutannya mah yang penting sama aja. Cuman kalau bisa kan kas dulu, terus dari account payable, baru langsung ke salaries expense. Kalau misalnya ada nomor akun, bisa diurutin sesuai nomor akun. Cuman karena ini nggak ada, jadi sesuai urutan kita buat buku besarnya aja. Kalau saya masukin nomor akun di situ gak apa, Kak? Saya bikin nomor akun sendiri. Oh, ya udah nggak apa-apa sih. Malah bagus gitu. Cuman kalau aku tuh kalau nggak ada suruhan dari soalnya, jadi sukanya nggak diisi gitu. Cuma kalau misalnya mau diisi pun juga nggak apa-apa. Soalnya nyari di internet juga gitu beda-beda kan nomornya. Soalnya gimana perusahaan biasanya nomor akun. Kalau saya nyari nomor itu, Kak, kan dari itu, Kak, berdasarkan nomor urut itu. Nomor urut akun tersebut, Kak. Ya bisa. Makasih, Kak. Kalau mau dari nomor juga boleh. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Ya udah tuh kalau nggak ada nanti ini Excel-nya aku kirim ya. Paling sekarang mau absen aja paling. Bentar.